Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kisah tentang seorang nenek penjual martabak di sudut Cilacap yang hidupnya terhempas oleh ketidakadilan. Ketika gerobaknya dirampas oleh oknum Satpol PP, sang cucu, seorang Kopassus bernama Jatmiko, tak tinggal diam. Semua bermula dari tumpukan adonan martabak yang tak sempat dijual malam itu. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan lantunkan sholawat agar keberkahan dan syafaat selalu menyertai langkah kita. Mari kita mulai kisahnya. Nenek Juminten, perempuan renta yang tubuhnya kian ringkih dimakan usia, masih setia menyiapkan dagangan di ujung pasar gede Cilacap setiap sore menjelang malam. Keriput di wajahnya seakan bercerita tentang kerasnya hidup yang telah ia jalani puluhan tahun. Gerobak martabak kayu lusuh peninggalan almarhum suaminya itu menjadi saksi bisu betapa kerasnya ia bertahan hidup, berteman debu jalanan dan dinginnya angin malam. Di balik gerobak kecil itu, Nenek Juminten meracik adonan dengan tangan renta yang gemetar, menyiramkan mentega di atas wajan panas, mengaduk dengan sabar hingga harum semerbak menyebar ke penjuru pasar. Setiap orang yang lewat pasti kenal wangi martabaknya. Bukan martabak mahal dengan topping berlebihan seperti yang dijual di mal-mal besar, tapi martabak sederhana yang rasanya selalu bikin rindu. Martabak itu seolah membawa pulang kenangan masa kecil bagi banyak orang Cilacap, kenangan tentang kehangatan rumah dan pelukan seorang ibu. Namun siapa sangka, justru tempat itulah yang akan merenggut habis harapan Nenek Juminten malam itu. Hari itu sebenarnya tak ada firasat buruk. Nenek Juminten menata dagangannya seperti biasa. Adonan yang ia buat dari sisa uang belanja pagi tadi sudah siap di ember kecil di pojok gerobak. Kaleng susu kental manis dan toples meses coklat berjajar rapi, menunggu giliran menghiasi martabak buatannya. Sore itu angin berhembus pelan membawa aroma laut dari kejauhan, langit perlahan menguning pertanda malam akan datang. Di sela-sela itu, Nenek Juminten sempat tersenyum kecil saat beberapa pelanggan mulai berdatangan, memesan martabak favorit mereka. Ada kebanggaan kecil di dadanya, karena di usia senja ia masih bisa berdiri, masih bisa memberi makan diri sendiri tanpa harus mengemis belas kasihan siapapun. Tapi entah mengapa, di balik senyum itu, ada rasa lelah yang begitu dalam. Tubuhnya memang mulai tak sekuat dulu, tapi pikirannya masih terus memaksa untuk bertahan, semata-mata demi hidup esok hari. Namun, siapa sangka, kebahagiaan kecil sore itu akan berubah menjadi mimpi buruk yang bahkan tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Langit belum sepenuhnya gelap saat truk besar berlogo Satpol PP itu berhenti tak jauh dari tempat Nenek Juminten berdagang. Beberapa pria berseragam turun dengan wajah datar, mata mereka menyapu area pasar seperti pemburu yang tengah mengincar mangsanya. Satu di antara mereka berteriak lantang, "Semua bereskan dagangan. Ini jalur umum, tidak boleh ada yang berjualan di sini." Suara itu menggema keras, membuat para pedagang lain panik berlarian. Nenek Juminten terdiam, napasnya tercekat. Ia tahu, saat-saat seperti ini adalah mimpi buruk bagi pedagang kecil sepertinya. Dengan tubuh gemetar, ia mencoba mendekati gerobaknya, berusaha melindungi satu-satunya harta yang ia punya. Tapi belum sempat ia bicara, dua orang petugas datang menyergap gerobaknya, menyeret kasar roda tua itu menuju truk bak terbuka. "Pak, jangan, Pak, tolong, ini mata pencaharian saya, Pak." Suaranya lirih, nyaris tak terdengar, tertelan deru mesin truk yang meraung. Tak ada yang peduli pada suara Nenek Juminten. Roda gerobak itu berderit keras saat dipaksa naik ke atas truk, menghancurkan sisa martabak yang belum sempat terjual. Adonan yang sudah ia siapkan sejak siang tumpah berceceran di aspal, bercampur debu dan tanah. Kaleng mentega penyok, toples meses pecah berantakan, dan wajan besar, harta paling berharga yang menemaninya puluhan tahun, terguling dengan suara nyaring menghantam lantai truk. Nenek Juminten hanya bisa berdiri mematung, kedua tangannya gemetar menahan tangis yang nyaris pecah. Dadanya sesak, seolah-olah hidupnya dirobek paksa di hadapan mata sendiri. Warga yang lewat hanya bisa menatap iba, namun tak satu pun berani bergerak. Semua diam, bisu, seolah tak sanggup melawan kekuasaan yang berdiri gagah dengan seragam dan sepatu hitam mengkilat itu. Hari itu, langit Cilacap seolah gelap lebih cepat, seiring harapan Nenek Juminten yang terenggut habis oleh tangan-tangan tak berperasaan. Di sudut jalan itu, Nenek Juminten akhirnya terduduk lemas. Tubuhnya yang kurus tampak kian kecil di antara lalu lalang kendaraan yang tak peduli. Ia memandang yang kian menjauh,
membawa serta gerobak tua itu, membawa sisa hidupnya yang masih ia genggam erat selama ini. Matanya nanar, air mata jatuh perlahan membasahi pipi keriputnya. Namun tak ada isak keras, hanya kesunyian panjang yang menyayat hati. Di dalam dirinya, ada perasaan hancur yang tak mampu ia ungkapkan. Ia terlalu lelah untuk marah, terlalu rapuh untuk sekadar berteriak meminta keadilan. Semua seperti mimpi buruk yang nyata, dan ia hanya bisa pasrah melihat hidupnya perlahan hancur. Di sekitarnya, hiruk pikuk pasar tetap berjalan, seolah tak terjadi apa-apa. Dunia terlalu sibuk untuk peduli pada seorang nenek renta yang baru saja kehilangan segalanya. Saat itu, Nenek Juminten sadar mungkin tak ada lagi tempat untuknya di dunia ini. Malam itu, Nenek Juminten pulang dengan tubuh yang bahkan terasa lebih berat dari biasanya. Setiap langkah seperti menyeret beban hidup yang terlalu besar untuk dipikul seorang diri. Ia tak peduli lagi pada jalanan yang gelap, pada dingin angin laut Cilacap yang menusuk tulang, bahkan pada perutnya yang sedari sore belum terisi. Sesampainya di rumah petak kecil berukuran tak lebih dari 3 kali 4 meter, ia terduduk lunglai di depan bambu yang sudah mulai rapuh. Pandangannya kosong, menatap tembok kusam yang penuh bercak hitam bekas rembesan air hujan. Di tengah keheningan itu, telepon butut miliknya berdering pelan, getarnya seolah menggema di ruang sempit itu. Dengan sisa tenaga, Nenek Juminten meraihnya, dan di seberang sana terdengar suara yang paling ia rindukan, Jatmiko, cucunya. "Nek, Jatmiko, Nek gimana kabar?" Suara berat itu seketika membuat tangis Nenek Juminten pecah. Ia berusaha menahan, tapi semua kesedihan yang ia pendam sejak sore tadi tumpah ruah dalam satu lirih. "Ko gerobak kita, ko disita mereka, habis sudah, Nak." Sejenak hening di ujung telepon. Jatmiko, yang saat itu sedang menikmati malam di asrama Kopassusnya, terdiam, mencoba mencerna setiap kata yang keluar dari bibir neneknya. Tapi semakin ia merenung, semakin panas darahnya mendidih. Ia tahu betul, gerobak itu bukan sekadar alat dagang, tapi satu-satunya peninggalan kakeknya yang setia menemani nenek berjuang di sisa usia. Neneknya tak pernah meminta banyak. Bahkan saat ia terjun ke dunia militer dan sibuk di medan tugas, Nenek Juminten selalu bilang ia baik-baik saja. Tapi kali ini lain. Ada isak yang terdengar dari suara neneknya, tangisan lirih yang sudah bertahun-tahun tak pernah ia dengar. "Siapa yang berani, Nek?" Suara Jatmiko menggelegar, mengejutkan rekan-rekannya. "Satpol PP, kok, katanya aku ganggu jalan, aku diusir. Gerobaknya mereka bawa." Suara neneknya bergetar, setiap katanya seperti pisau yang mengoyak harga diri Jatmiko. Malam itu juga, tanpa pikir panjang, ia bersumpah akan pulang, menuntut balas atas air mata perempuan paling berjasa dalam hidupnya. Tak menunggu lama, Jatmiko langsung berkemas. Seragam lorengnya masih tergantung di dinding, sepatu larsnya baru saja ia lepas. Tapi amarah yang membuncah membuatnya kembali mengenakan semua itu. "Gue pulang, bro, nenek gue dizolimi," katanya tegas pada rekan sebaraknya yang hanya bisa menatap khawatir. Tanpa izin resmi, Jatmiko tancap gas dengan motornya, menembus malam menuju Cilacap. Sepanjang jalan, pikirannya dipenuhi bayangan neneknya yang menangis, terpuruk tanpa daya. Setiap kenangan masa kecilnya kembali terputar. Bagaimana neneknya menggendongnya kecil, memasakkan martabak pertama, bahkan menjahitkan celana seragamnya saat ia masih sekolah. Semua itu terbayang jelas dan kini, perempuan setua itu harus mengalami penghinaan yang tak seharusnya ia terima. Jatmiko mengepalkan tangannya kuat-kuat di atas stang motor. "Demi Tuhan gue gak akan diam," batinnya. Cilacap masih berjarak beberapa jam, tapi malam itu baginya adalah malam terpanjang dalam hidupnya. Fajar mulai menyingsing saat Jatmiko tiba di gerbang kantor Satpol PP Cilacap. Napasnya memburu, matanya merah menahan amarah. Tak ada rasa takut sedikit pun di wajahnya. Ia berdiri tegak, tubuhnya menjulang gagah dengan seragam loreng yang masih menempel di badan. Di depan gerbang besi besar itu, Jatmiko berteriak lantang, "Keluar kalian semua! Satpol sialan! Mana kepala kalian?" Suaranya menggema, membangunkan beberapa petugas yang masih terkantuk di dalam. Satu persatu wajah mengintip, bingung dengan kedatangan lelaki asing yang tampak seperti pasukan perang. "Ada apa ini, Mas?" tanya seorang petugas dengan ragu. Tapi Jatmiko,
Sorot matanya tajam menatap mereka satu-satu. Mana gerobak nenek gue? Balikin sekarang, atau gue ratain kantor ini. Suara Jatmiko membelah pagi, membuat semua orang terdiam, bahkan angin pun seolah berhenti bergerak. Beberapa petugas mulai mendekat, mencoba meredakan suasana. Namun Jatmiko tak memberi ruang untuk basa-basi. Ia melangkah masuk, tanpa peduli pada teriakan larangan yang mulai terdengar. Satu persatu meja ia tendang, berkas-berkas beterbangan di udara, membuat kekacauan yang belum pernah terjadi di kantor itu. Kalian pikir enak hidup dari merampas rejeki orang tua gua? Kalian pikir kalian berkuasa? Suara Jatmiko bergetar menahan marah, matanya merah menyala. Kepala Satpol PP yang mendengar keributan itu akhirnya keluar dari ruangannya, wajahnya pucat pasi. Sabar mas, kita bisa bicarakan ini baik-baik, ucapnya dengan suara bergetar. Tapi Jatmiko sudah tak peduli. Harga diri neneknya sudah diinjak-injak, dan baginya tak ada lagi ruang untuk kata maaf. Hari ini juga, gue mau lihat gerobak nenek gue balik. Kalau enggak, gue pastiin kalian semua minta-minta kerja minggu depan. Gertaknya keras. Suasana kantor itu mendadak senyap. Semua hanya mampu menunduk ketakutan menghadapi amarah seorang cucu yang sedang berduka. Udara pagi itu terasa berat, seolah menambah ketegangan di setiap sudut kantor Satpol PP Cilacap. Jatmiko berdiri tegak di tengah ruangan, matanya menyapu satu persatu wajah petugas yang menunduk ketakutan. Tak ada lagi yang berani bersuara. Mana kepala kalian? Jangan sembunyi kayak pengecut, teriaknya sekali lagi. Seorang pejabat tua yang tampak lebih berumur akhirnya maju dengan ragu. Mas Kopassus ya? Kita cuma jalankan aturan. Ucapnya terbata, berharap bisa meredakan amarah. Tapi kata-kata itu justru memantik api di dada Jatmiko. Dengan sigap ia tarik kerah baju pejabat itu, hingga nyaris terangkat dari lantai. Aturan kalian bikin nenek gue nangis, bikin dia kehujanan di pinggir jalan sambil liatin gerobaknya dirampas kayak maling. Itu yang kalian sebut aturan? Suara Jatmiko menggema, membuat ruangan seolah mengecil dan mencekik semua yang ada di dalamnya. Beberapa petugas mencoba mendekat, tapi sorot mata Jatmiko yang menyala-nyala seketika membuat mereka mundur teratur, tak berani ambil risiko. Detik itu juga, Jatmiko tak peduli lagi pada batas-batas kesopanan. Semua emosi yang selama ini ia pendam, semua luka masa lalu tentang kemiskinan dan perjuangan neneknya, meledak di satu tempat ini. Satu persatu meja ia tendang keras. Berkas-berkas berhamburan ke udara, beberapa jatuh ke lantai dan terinjak-injak. Lihat hidup kalian, gaji dari mana? Dari rakyat kecil yang tiap hari kalian peras pakai aturan busuk kalian, teriak Jatmiko lantang. Tak ada satupun yang berani menatap matanya. Semua menunduk, bahkan beberapa petugas tampak gemetar menahan takut. Di luar, warga mulai berdatangan, menyaksikan bagaimana seorang prajurit Kopassus berdiri sendiri melawan satu kantor penuh. Tapi bagi Jatmiko, tak ada rasa gentar. Yang ada hanya dendam yang membakar dada. Dendam atas air mata nenek yang tak seharusnya jatuh karena ulah orang-orang berseragam yang tak tahu diri. Hari ini, gue habisin harga diri kalian semua kalau gerobak itu gak balik. Suasana makin panas. Kepala Satpol PP yang semula mencoba tenang kini tampak jelas ketakutannya. Tangannya gemetar saat mencoba meraih ponsel di saku. Kita cariin gerobaknya, mas, tapi tolong tenang dulu. Ucapnya pelan, seperti memohon ampun. Tapi Jatmiko menatapnya tajam, seolah menembus isi kepalanya. Kalian pikir ini cuma soal gerobak? Ini soal hidup nenek gue, soal harga diri. Kalian pikir dengan baju dinas kalian bisa semena-mena? Di depan gue, kalian gak ada apa-apanya. Suara Jatmiko bergetar, nyaris pecah oleh amarah yang ia tahan mati-matian. Wajahnya merah padam, napasnya memburu. Semua yang ada di ruangan itu membisu, tak berani mengeluarkan suara sekecil apapun. Bahkan jam dinding pun seolah berhenti berdetak. Takut pada kemarahan seorang cucu yang sedang berjuang untuk kehormatan darah dagingnya. Akhirnya, dengan tubuh gemetar, Kepala Satpol PP memerintahkan anak buahnya untuk segera mencari gerobak nenek Juminten. Cepat angkut, bawa sekarang juga, jangan bikin masalah tambah besar. Suaranya terdengar putus asa. Tak butuh waktu lama, truk yang kembali tua itu teronggok mengenaskan.
Catnya terkelupas, kacanya pecah, dan salah satu rodanya patah. Jatmiko menatapnya lama, dadanya sesak. Ia berjalan mendekat, mengelus pelan kayu gerobak itu yang penuh luka. "Lihat kerjaan kalian. Kalian anggap ini cuma kayu tua? Buat nenek gue ini hidupnya. Ini warisan dari kakek gue," teriak Jatmiko, suaranya bergetar hebat. Beberapa warga yang menyaksikan dari kejauhan ikut mengelus dada, tak kuat menahan haru melihat betapa hancurnya gerobak itu. "Seandainya kalian punya hati, kalian pasti tahu rasanya," bisik Jatmiko, lebih pada dirinya sendiri. Tak lama kemudian, Nenek Juminten datang diantar tetangganya yang dari tadi mengkhawatirkan keadaannya. Dengan langkah pelan, ia menghampiri gerobaknya yang sudah ringsek tak berbentuk. Matanya nanar, menatap lama warisan hidupnya yang kini tinggal puing. "Udahlah, kok mungkin ini jalan Tuhan, kita ikhlasin aja," lirih Nenek Juminten, suaranya bergetar menahan tangis. Tapi Jatmiko menggeleng keras, memeluk neneknya erat seolah tak ingin melepaskan. "Enggak, Nek, enggak ada yang boleh ngerusak hidup nenek. Selama Jatmiko masih hidup, gak ada yang boleh ngerendahin nenek gue begini." Suara Jatmiko bergetar, matanya basah. Hari itu, di tengah teriknya matahari Cilacap, seorang prajurit Kopassus menangis di pangkuan neneknya. Bukan karena takut, tapi karena ia sadar, dunia seringkali terlalu kejam pada orang-orang baik seperti neneknya. Dan ia bersumpah, tak akan ada lagi air mata yang jatuh dari mata perempuan terhebat dalam hidupnya itu. Hari itu, Jatmiko pulang membawa neneknya dan gerobak tua yang sudah tak lagi utuh. Sepanjang jalan, Nenek Juminten hanya diam, sesekali menatap langit, seolah berharap ada keajaiban yang turun dari balik awan. Tapi Jatmiko tak tinggal diam. Malam itu juga, ia duduk di teras rumah petak mereka yang sempit, menatap gerobak itu lama, menahan amarah dan tangis yang masih bersarang di dada. Di benaknya, terbayang bagaimana neneknya bertahun-tahun berdiri di balik gerobak itu, menahan panas, hujan, demi menghidupi dirinya seorang diri. "Enggak, Nek, ini belum selesai," gumamnya pelan, namun penuh tekad. Jatmiko tahu, ini bukan sekadar soal martabak atau gerobak tua, tapi tentang kehormatan. Tentang perempuan tua yang seharusnya menikmati masa tua, tapi malah harus berperang dengan kerasnya hidup. Malam itu, Jatmiko memutuskan, tak peduli berapa harga yang harus ia bayar, ia akan mengembalikan semua yang telah hilang dari hidup neneknya. Esok harinya, Jatmiko mulai bergerak. Ia jual motornya, satu-satunya kendaraan yang selama ini menemaninya kemana-mana. Dengan uang itu, ia temui tukang kayu, tukang las, bahkan mendatangi pasar besi tua untuk mencari bahan memperbaiki gerobak itu. Hari-harinya dihabiskan membangun kembali sisa-sisa martabat neneknya yang dirampas kemarin. Tangannya yang biasa menggenggam senjata kini mengukur kayu, memaku, mengelas, dan mengecat. Di setiap ayunan palu, ia seolah melepaskan dendamnya. Peluh mengucur deras, tapi tak sedikit pun ia mengeluh. "Nek, sabar ya, bentar lagi kita buka lagi, tapi di tempat yang lebih rame," ucapnya sambil mengelus kepala Nenek Juminten yang hanya bisa menangis terisak. Semua orang di kampungnya terpana melihat Jatmiko, sang prajurit gagah, kini rela mengotori tangan demi sebuah gerobak martabak. Tapi bagi Jatmiko, inilah perang sesungguhnya. Perang melawan ketidakadilan yang telah membuat air mata neneknya jatuh. 2 minggu berlalu, dan hari itu akhirnya tiba. Di alun-alun Cilacap yang ramai, berdiri tegak sebuah gerobak martabak baru. Warnanya coklat kayu mengilat, dihiasi lampu-lampu kecil yang membuatnya tampak hangat di tengah keramaian malam. Di balik gerobak itu, berdirilah Nenek Juminten dengan senyum yang mulai merekah. Tangan tuanya kembali meracik adonan, membolak-balik martabak di atas wajan besar yang kini mengkilap. Malam itu, aroma harum martabak kembali menguar, membawa kenangan masa lalu yang sempat hilang. Orang-orang datang berbondong-bondong, bukan hanya untuk membeli martabak, tapi juga karena mereka ingin menyaksikan sendiri kisah tentang nenek tua dan cucunya, sang prajurit yang berani melawan demi keluarganya. Malam itu, Cilacap seolah berhenti sejenak, memberi ruang bagi Nenek Juminten untuk kembali berdiri dengan kepala tegak. Semua mata tertuju pada gerobak itu, pada nenek renta yang tak lagi sendiri berjuang. Jatmiko berdiri tak jauh dari sana, matanya berkaca-kaca melihat neneknya kembali tertawa di balik gerobak barunya. Setiap martabak yang terjual,
Setiap senyuman yang mampir ke wajah neneknya, seolah menghapus semua lelah dan amarah yang sempat membuncah di dadanya. "Terima kasih, Ko. Nenek nggak akan lupa seumur hidup." Lirih Nenek Juminten, suaranya nyaris tenggelam oleh riuh suara pasar malam. Jatmiko mendekap neneknya erat, menahan sesak yang kembali menghujam dadanya. "Selama Jatmiko hidup, Nek, enggak akan ada lagi yang berani ngerendahin nenek," bisiknya. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak sekian lama, Jatmiko merasa tenang. Ia tahu, ia sudah memenangkan peperangan paling besar dalam hidupnya. Peperangan mempertahankan harga diri dan cinta untuk satu-satunya keluarga yang ia punya. Di bawah langit Cilacap yang perlahan gelap, dengan lampu-lampu kota yang mulai menyala satu persatu, suara adonan martabak yang digoreng kembali terdengar. Harumnya menguar, membelah dinginnya angin laut malam itu. Nenek Juminten kembali sibuk melayani pembeli, kali ini dengan senyum yang tak lagi dipaksakan. Jatmiko duduk di bangku kecil di dekat gerobak. Matanya tak lepas mengawasi neneknya, perempuan tua yang ia anggap sebagai pahlawan sejati dalam hidupnya. Malam itu, hidup mereka mungkin masih sederhana, tapi ada satu hal yang tak lagi hilang, kehormatan. Dan di tengah riuhnya alun-alun, di antara suara tawa dan deru kendaraan, Jatmiko tahu, selama ia masih berdiri di bumi ini, tak akan ada lagi yang berani menyakiti Nenek Juminten. Karena bagi Jatmiko, martabak itu bukan sekadar makanan, tapi bukti bahwa cinta dan harga diri tak pernah bisa dirampas oleh siapapun. Kisah Nenek Juminten dan Jatmiko adalah cerminan nyata tentang bagaimana cinta seorang cucu mampu melampaui batas logika dan keberanian. Di tengah kerasnya hidup, di antara ketidakadilan yang kerap menindas orang kecil, masih ada sosok seperti Jatmiko yang berani berdiri untuk keluarganya. Karena pada akhirnya, harga diri dan air mata orang tua bukanlah sesuatu yang pantas diinjak siapapun. Dan malam itu, di sudut alun-alun Cilacap, dunia belajar bahwa sekuat apapun kekuasaan, takkan pernah mampu mengalahkan kekuatan cinta dan doa seorang nenek. Terima kasih telah mengikuti kisah ini hingga akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak cerita inspiratif lainnya. Semoga Allah selalu memberkahi hidup kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.